Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, Selasa tanggal 2 Januari 2024. Tidak terasa sudah berada di hari kedua di tahun 2024. Kita masih ada di dalam keadaan yang baik semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan kembali melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Sungguh kami menyadari Bapa bahwa kami ada sampai pada saat ini sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Sungguh begitu lengkap dan sempurnanya Engkau memeliharakan kami. Dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Allah. Kini Bapa, kami akan melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pedoman kami untuk kami dapat melangkah. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasailah setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah semuanya Tuhan boleh kami mengerti karena Roh Kudus-Mu menolong kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama yaitu Mazmur 54 ayat yang ke-8, lalu yang kedua Markus 12 ayat 42. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Markus 12 ayat 42. Datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Yang menjadi judul renungan kita pada hari ini adalah rela memberi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang terbilang kurang harmonis di dalam hubungan mereka. Suatu hari terjadi perdebatan yang cukup hebat di antara mereka. Seperti biasa, sang suami membawakan hadiah berupa bunga mawar dan barang-barang lainnya sebagai ungkapan damai dengan istrinya. Dan seperti biasa juga, sang istri tidak mau menerima barang-barang tersebut karena sang istri merasa bahwa itu hanya sebuah rutinitas yang dilakukan oleh suaminya dan tidak membuatnya menyesal melakukan kesalahan yang sama. Sebagai manusia, sering kita bersikap seperti sang suami, mengecewakan Tuhan berkali-kali, meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan berkali-kali, tetapi mengulanginya juga berkali-kali. Dalam perjanjian lama, ketika seseorang melakukan dosa, maka ia harus memberi korban bakaran bagi Tuhan untuk penghapusan dosa. Akan tetapi kita juga harus mengingat bahwa penghapusan dosa telah dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus, sehingga tugas kita ialah melakukan perintahnya. Dalam mengakui dosa di hadapan Tuhan, Ia meminta kita untuk sungguh-sungguh dengan kerelaan hati
dan melihat setiap korban yang kita berikan sebagai ucapan syukur atas pembebasan yang sudah kita terima. Seperti Daud, ia bersyukur atas kelegaan yang diberikan Tuhan. Ia pun mempersembahkan korban dengan kerelaan hati. Hal ini menunjukkan bahwa ia melakukannya dengan sikap hormat kepada Tuhan. Begitu juga dengan seorang janda miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan dari apa yang dia miliki. Dengan kerelaan hati ia memberi untuk Tuhan karena ia tahu bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan yang dititipkan melalui dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran diri untuk memberi kepada Tuhan adalah satu hal yang penting. Sadar bahwa semua yang kita miliki merupakan titipan dari Tuhan. Hal tersulit yang sering kita lakukan justru memberi dengan kerelaan hati kepada Tuhan. Kita sering berkompromi dengan Tuhan. Kita sering nego dengan Tuhan, misalnya dalam hal perpuluhan. Kita menyadari bahwa itu sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tetapi kita selalu mengabaikan hal tersebut. Kita sering tidak adil pada Sang Pemberi berkat. Tetapi kita ingin selalu terus diberkati. Melalui dua pembacaan saat ini kita diajak untuk rela memberi dengan tulus kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh janda miskin, yang dilakukan juga oleh Daud. Janganlah kiranya kita menyibukkan diri dengan memberi kepada sesama jika kita masih memperhitungkan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi marilah kita belajar terus berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan dan melakukannya dengan rela hati. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh memberkati kami pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Ajarkan kepada kami untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah milik Tuhan. Engkau mempercayakan segala sesuatu kepada kami untuk kami dapat mengucap syukur bahwa Engkaulah Sang Pemilik hidup. Engkaulah Sang Pemberi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami belajar untuk melangkah melakukan firman-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam setiap hal, di dalam setiap tugas tanggung jawab kami, biarlah kami boleh selalu mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebenaran firman Tuhan yang menopang kami, yang menguatkan kami, yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Teringat kami akan saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau lebih mengetahui keadaan mereka. Biarlah Tuhan akan menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Baiklah kita selalu mengucap syukur bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita, dan kita boleh selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.